Hai, apa kabar? Masih semangat? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Langsung saja kita simak pelajarannya. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya, tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, rizoma, geragi, spora, dan tunas adventif. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Nah, umbi lapis tumbuhnya di dalam tanah. Silahkan lihat gambar bawang merah berikut. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari akar serabut. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Nah, dari mata tunas inilah akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang: kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Umbi akar adalah akar yang membentuk umbi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Berikut contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar, antara lain wortel, lobak, dan singkong. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tanaman. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Nah, seperti tanaman pisang, juga ada bambu dan tebu. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Rizoma atau yang disebut juga akar tinggal, itu adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Rizoma tampak berbuku-buku dan mempunyai tunas. Tunas itu tumbuh tegak ke atas tanah. Nah, selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma juga dapat tumbuh membesar dan menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, misalnya jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan alang-alang. Geragih bisa disebut juga stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh merambat di atas permukaan tanah. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru.
Jika akarnya telah terbentuk, tumbuhan ini dapat tumbuh terpisah dari induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi antara lain arbei, rumput teki, dan stroberi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya lumut dan tumbuhan paku. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Lalu bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Nah, sporangium pada tumbuhan paku terdapat di bagian belakang daun. Karena ukuran spora yang sangat kecil dan halus, penyebaran spora dapat dibantu oleh angin atau air. Nah, di tempat yang lembab, spora dapat berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas adventif. Tunas kan biasanya tumbuh di bagian batang. Akan tetapi, tunas pada beberapa tumbuhan tumbuhnya di bagian lain seperti di akar atau di daun. Nah, tunas yang demikian itulah yang disebut tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan sukun. Terakhir itu cemara. Tunas adventif cocor bebek ada di daun, tunas adventif sukun dan cemara ada di akar. Ya, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa diulang-ulang supaya kalian lebih memahami pelajarannya. Nah, video berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sampai ketemu lagi, bye.